Lah, ini gimana sih? Di jalan tol putar balik lawan arah lagi. Bener-bener ya. Ada lagi dong yang lawan arah di jalan tol. Mantep banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari Terminal Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Hari ini H+1 Lebaran Idul Fitri. Jadi aku belum jadi mudik ke Lampung naik motor BMW. Sepertinya jadinya setelah aku balik dari bikin video ini ya. Jadi pada hari ini aku akan naik bus Sudiroto Tunggajaya dari Terminal Pondok Pinang menuju ke garasinya Sudiroto Tunggajaya yang ada di Maospati, Jawa Timur. Dan hari ini, sekarang baru jam setengah 6 kurang ya, jam 5:15 pagi. Ini aku sudah berada di Terminal Pondok Pinang, yang ternyata Terminal Pondok Pinang dari H+1 aja udah rame orang yang mungkin akan kembali ke daerahnya masing-masing, mungkin ya. Karena nggak semua orang mudik dari Jakarta ke daerah, ada juga orang daerah yang mudiknya ke Jakarta. Dan H+1 udah banyak yang kembali ke daerahnya masing-masing lagi. Jadi sudah mulai terpantau rame Terminal Pondok Pinang tanggal 1 April 2025. Dan ini aku sudah tukar tiketnya. Jadi aku naik STJ ini, kalau di sini kita lihat tiketnya ya. Ini sih tulisannya UHD 40A. Nah, harusnya kalau unitnya UHD ya kita dapatnya unit yang UHD atau Ultra High Deck dengan seat 40. Tapi jam segini belum terpantau unitnya. Nggak tahu ya yang unit UHD ini jalan atau tidak. Atau memang kita dapatnya yang tidak UHD. Karena di sini sudah terparkir satu bus Sudiroto Tunggajaya dengan nickname Bavika yang menggunakan sasis Mercy 1623. Jadi mesin depan. Mari kita lihat-lihat dulu ada apa aja di Terminal Pondok Pinang. Sementara sih ada satu bus raya di belakangku persis, satu bus Sudiroto Tunggajaya, terus ada MSM Fadel, itu adalah bus pariwisata, ada Kerup Wisata, itu adalah bantuan dari Best Premium, dan ada satu unit Best Premium. Jadi pagi hari ini di Terminal Pondok Pinang ada dua Best Premium, satu bantuan, satu unit Best Premium yang aslinya. Aku penasaran banget naik Best Premium itu seperti apa ya. Katanya ada pramugarinya. Emang beneran ada ya? Kalau memang ada acara ke daerah sana, kapan-kapan nanti aku coba deh. Mari kita lihat dulu ya. Ini ada STJ di sebelah sini. Nah, ini di sebelahnya. Ini adalah bus Kerup Wisata. Ini dia. Kerup Wisata ini bantuannya dari Best Premium. Bisnya bagus banget. Warnanya mirip ini ya, mirip City Trans warnanya. 11-12 sama City Trans warnanya. Nah, kalau itu unit aslinya Best Premium. Dari Jakarta ke apa itu? Mingguan apa? Iya, Mingguan nama daerahnya. Oke, terus warung-warung masih ada tetap yang buka tuh, warung nasi. Jadi tetap normal aja sih terminal ini, Terminal Pondok Pinang. Tuh. Wow, M-Trans baru sampai. Ini M-Trans yang pernah aku naikin dari Jakarta ke Malang. Unit pameran Gias 2024. Tumben jam segini baru sampai. Tuh. 5:19 menit.
Terus di seberang itu Keramat Jati juga baru sampai. Itu mungkin Keramat Jati dari Surabaya kali ya. Tuh. Jadi Terminal Pondok Pinang tuh belum jam ramenya. Jam ramenya tuh jam 5.45 lah gitu. Juga bus yang kita naikin ini Sudirtungga Jaya berangkatnya jam 5:45 menit. Nah, tuh 5.45 dan ini harganya normal teman-teman. Rp300.000. Kalaupun naiknya kayak cuma 20.000 atau 30.000 doang. Beda dengan yang lain, bus lain dengan rute yang sama itu harganya di atas Rp400.000. Dan ini kan aku langsung balik ya nanti sampai garasinya bus STJ, aku langsung balik lagi ke Jakarta. Itu harganya juga normal. Padahal kalau dari arah timur itu kan arus balik ya. Harusnya harganya mahal. Tapi enggak, harganya sama, 300.000 juga. Jadi STJ ini luar biasa loh. Bener-bener ngebantu banget. Makanya penumpangnya STJ ini keberangkatan pagi dari Jakarta itu penumpangnya lumayan banyak karena harganya murah banget, cuma 300.000. Begitu juga yang dari timur. Keren, STJ keren. Sayur apa ya? Sop ya? Ya sop sama telur aja deh. Telur dadar. Jam 5:35 sudah ada bus 27 Trans berangkatan pagi yang masuk ke Terminal Pondok Pinang. Ini adalah bus Malang paling pagi yang masuk di Terminal Pondok Pinang yang menuju ke Malang ya. Jadi kalau 27 Trans itu pagi lumayan banyak sekarang yang berangkat, terutama dari Terminal Poris Pelawat Tangerang. Dan kalau ke Malang itu penumpangnya luar biasa banget sih. Kemarin aku sempat ada baca berita, tanggal 30 Maret itu sudah ada 59.000 penumpang yang turun di Terminal Arjosari. Itu cuma di Terminal Arjosari ya, belum di perwakilan-perwakilan atau di agen-agen yang ada di kota ataupun Kabupaten Malang. Jadi penumpangnya luar biasa banget, penumpang bus ke Malang maksudnya. Dan kangen Malang ya. Kalau ke Malang lagi, coba request naik bus apa? Tulis di kolom komentar di bawah. Sekarang jam 5:45. Ini merupakan jam keberangkatan dari bus Sudirtungga Jaya yang kita naikin dan belum ada tanda-tanda bus STJ yang UHD yang datang. Jadi kemungkinan besar bus yang kita naikin itu adalah ini dengan nickname Bavika. Tapi belum dinyalain juga mesinnya. Dan belum dikasih tahu sama agennya atau petugasnya STJ untuk siap-siap. Mungkin berangkatnya jam 6 kali ya. Kita tunggu aja. Dan belum ada bus lain yang masuk ke Terminal Pondok Pinang. Tumben, biasanya udah ada kayak Agramas, Garuda Mas. Tumben belum ada yang masuk. Jadi masih sama ya, seperti tadi. Dan belum ada yang berangkat juga. Ini raya yang eksekutif ya. Ini juga raya tarifnya lumayan mahal pas lebaran. Kemarin super top aja sampai 500.000 lebih, bahkan sampai 620.000 kalau aku nggak salah. Ternyata ada raya yang standby di sini, pemberangkatan pagi. Kapan-kapan kita coba ya, raya yang eksekutif. Selama ini naik raya selalu yang super top, nggak pernah yang eksekutif. Nah, ini bertambah ramai penumpang-penumpang yang datang. Nah, itu 27 Trans berangkat. Tuh. Dadah. Itu juga aku belum pernah naik tuh. Yang V itu. Jadi selain banyak orang yang mau kembali ke daerahnya, banyak orang juga yang baru melakukan perjalanan untuk pulang kampung teman-teman. Karena nggak semua orang di hari lebaran itu libur. Ada orang-orang yang setelah lebaran itu baru dikasih libur sama kantornya atau perusahaannya. Atau mungkin ada yang dagang juga ketika lebaran itu kan biasanya tarifnya harganya misal jual makanan itu bisa lebih mahal ya kalau di Jakarta. Mungkin ambil dulu keuntungannya ketika lebaran gitu, setelah lebaran baru pulang. Itu banyak juga orang yang seperti itu. Jadi yaudah kita tunggu busnya datang. Jam berapanya? Nggak tahu deh. Ini juga kayaknya baru datang juga nih teman-teman. Karena bisa dilihat dari bodinya itu
masih kotor gitu. Terus di sini lucu nih. Logonya ada logo Mercy, ada logo Hino. Kalau logo Mercy-nya dilepas nih humble banget sih. Karena ini aslinya memang Mercy 1623 dan sudah air suspension dia. Jadi lumayan nyaman lah bus ini karena sudah air suspension. Dan ini di bagian belakang, ini bagasinya besar banget. Ini bagasinya bisa muat motor tuh. Karena mesinnya depan, jadi bagian belakang ini dibikin bagasi yang besar. Jam 6 pagi akhirnya mesinnya dinyalakan, berarti fix ya kita naik yang ini, bukan yang UHD. Nggak tahu nih udah boleh masuk atau belum nih. Oh, udah boleh masuk. Ya. Kita langsung aja masuk ke dalam ya. Untuk busnya ya kayak gini sih. Aku udah pernah naik bus STJ yang kayak gini dulu, tapi bukan Bavika, tapi sama persis seperti ini. Untuk mesinnya, sasisnya, bodinya, warnanya pun sama. Cuman bagian dalamnya nggak tahu nih sama apa beda. Ya, kita langsung masuk aja. Oke, sudah berada di dalam interior dari bus Sudiro Tunggajaya Bavika. Jadi bagian dalamnya seperti ini teman-teman. Bagus banget di bagian dalamnya dan juga bersih sekali. Kelihatan kalau bus ini adalah bus yang sangat dirawat dengan baik. Walaupun usianya sudah tidak muda ya. 2 tahun harusnya ada ya bus ini ya. Iya nggak sih? Ada ya 2 tahun ya. Terus juga ini untuk kursinya. Dia menggunakan kursi buatan Rimba Kencana. Terus juga sudah langsung disediakan selimut. Ini selimutnya selimut semi bed cover yang besar banget selimutnya. Warnanya sama seperti warna busnya. Hitam, ada kuning atau goldnya gitu sama coklat. Di bagian atas ada kompartemen penyimpanan yang tidak ada tutupnya, terus ada speakernya di sana. Ini aku duduknya nomor 6D. Kenapa aku duduknya di 6D? Karena tidak dapat kursi depan. Nah, ini dari Pondok Pinang penumpangnya dikit, mungkin ramainya nanti dari Pasar Rebo. Tuh. Jadi depannya udah penuh tuh. Di bagian atas ini ada charger ya. Ada 2 USB Type A, terus ada AC-nya juga, ada lampunya. Ini nih. Ini untuk tombol lampunya, ada di kanan dan juga di sebelah kiri. Terus juga di samping ini ada hordeng atau tirainya. Bisa kita buka kalau tidak terpakai. Gitu. Ini juga base premium, sepertinya bentar lagi akan diberangkatkan dan penumpangnya penuh loh teman-teman. Luar biasa banget ya. Base premium 1 hari berangkat 3 loh hari ini. Mantap banget. Tuh. Ternyata ini MSM ini dia base premium juga, bus bantuan ya. Luar biasa. Gerah deh kita jadwalkan naik base premium dari Pondok Pinang menuju ke Sidareja. Tapi dari Sidareja ke sini pulangnya naik apa? Coba ada rekomendasi gak? Kalau dari Sidareja ke Jakarta naik bus apa? Selain Gapuraning Rahayu ya, karena udah pernah naik Gapuraning Rahayu. Oke, lanjut. Toiletnya ada di sini. Nah, ini tuh toiletnya. Jadi ada di tengah dan uniknya kalau bus dengan mesin depan seperti ini, di bagian belakangnya tuh dia naik 2 step ya. Jadi belakangnya lebih tinggi. Kenapa belakangnya bisa naik begitu? Karena bawahnya itu bagasi. Jadi bagasinya dia tinggi, makanya di bagian atasnya ditinggiin juga tuh. Beda kan tingginya sama yang depan ini. Tuh. Seperti itulah keunikan dari bus dengan mesin depan 1623 ini. Gitu. Oke. Sekarang sudah jam
6:07. Nggak tahu nih diberangkatkannya jam berapa. Kita lihat aja ya. Bus STJ ini berangkatnya jam berapa. Biasanya aku kan udah lumayan sering ya naik bus Sudiro Tunggajaya. Biasanya berangkatnya sih jam 6 pas. Tapi yang penting kita udah di dalam bus ya. Aman. Jadi ini aku dipindahkan ke kursi paling belakang. Ternyata ini sebenarnya kita bukan naik bus yang sekarang kita naikin. Jadi ini adalah bus dengan seri L dari Jakarta menuju ke Tawangmangu. Kemarin tuh aku pesen tiketnya nomor 6D, tapi ternyata di print-printan tiketnya ini jadi nomor 9B. Jadi ya karena kita nanti akan ditransit mungkin di rumah makan itu ya, Raos Echo gitu teman-teman. Tapi bagus sih sistemnya STJ ini, dia bagus. Ketika ada penumpang yang nanti akan ditransit, nomor kursinya itu dipindahkan. Jadi tidak ada penumpang double. Aku aja tadi yang nggak ngecek karena seingatku kemarin pesan tiketnya itu nomor 6D. Makanya tadi aku duduk di 6D aja. Ternyata bukan ya, kursinya bukan di situ. Jadi ini aku duduk di kursi paling belakang nomor 9B. Bener-bener paling belakang. Dan enaknya duduk paling belakang ini adalah kita paling tinggi di antara kursi yang lain. Ya karena ini naik 2 step ya. Tuh, tinggi banget. Isi apa itu? Kacang hijau Pak. Berapaan? 10.000 Pak. 10.000. Ya, masih ya Pak ya. Oke. Aduh malu Pak. Undi-undi. Isinya kacang hijau. 10.000 rupiah. Dapat berapa nih? 6 ya? 6 apa? 7 dapat 7. Jam 6:28 akhirnya kita mulai diberangkatkan dari terminal Pondok Pinang. Ada M-Trans Castle. Ini yang pernah aku naikin ya waktu itu tanggal 1 Januari 2025. Ini videonya rame banget juga nih. Castle. By the way, bus ini kok berasa belum air suspension ya? Ada bunyinya kriat-kriat gitu. Nah, ini ada M-Trans juga. Jadi ada 2 M-Trans yang masuk. Oke, kita berangkat menuju ke Mauspati. Penumpang yang nganter ramai. Sekarang parkirnya udah gratis ya teman-teman. Udah nggak bayar lagi parkirnya. Nggak tahu parkir atau drop off doang. Di sini sih ada bannernya ya. Drop off doang mungkin. Oke. Ini untuk Harapan Jaya sama PO Haryanto, dia di depan terminal, bukan di dalam terminal agennya. Oke, kita berangkat. Dan terakhir aku naik bus Sudiro Tunggajaya dari Jakarta itu sama sekitar jam segini, jam 6 lah ya. Sampai di Mauspati itu jam 5, 11 jam waktu itu. Terakhir tuh naik yang Draka atau yang ini ya, apa? Rubia atau apa lupa aku terakhir tuh. Kayaknya Draka deh terakhir. Itu sekitar jam setengah 6 sampai di Madiun itu. Ya anggaplah jam 5 di Mauspati ya. Gitu kira-kira. Dan ini tumben kita tidak langsung masuk ke jalan tol, masih tetap lewat jalan biasa. Nggak tahu nih, ini mau jemput lagi ke terminal Pondok Pinang atau gimana, karena biasanya memang ada penumpang dadakan, atau masuk ke terminal Lebak Bulus, karena biasanya harusnya langsung masuk jalan tol teman-teman. Ini kita lihat ya, ini lurus atau belok kanan nih di lampu merah sini. Nah, belok kanan.
Berarti ini ada jemput lagi di terminal Pasar Jumat atau terminal Lebak Bulus. Ini dia terminal Pasar Jumat. Kenapa dari sini nggak diantar ke terminal Pondok Pinang aja ya? Biar bisnya nggak muter-muter. Jam 6:50 ini kita tiba di Terminal Bayangan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Di sini di sepanjang jalan itu ada banyak sekali agen-agen dari bus bersampingan dengan apa namanya? Yang jualan-jualan buah ya. Di sini juga banyak tempat penitipan motor 24 jam. Perharinya itu kalau nggak salah 3.000 sampai dengan 5.000 rupiah. Dan ini ada agen Murni Jaya, Agramas dan Berlian Jaya gitu. Tuh belakangnya tempat penitipan motor semua. Nah, tuh kan. Di sini lumayan banyak juga penumpang yang naik karena tempatnya strategis dan nggak perlu masuk ke terminal yang besar gitu loh. Jadi cuma di pinggir jalan aja. Makanya banyak orang yang suka naik dari terminal Bayangan Pasar Rebo ini. Nah, kan banyak sekali penumpang yang naik dari sini. Kayaknya dari terminal Bayangan Pasar Rebo ini udah hampir 80% deh penumpang yang naik ke STJ Bavika. Tuh, udah serame ini sekarang. Kembali melanjutkan perjalanan dari terminal Pasar Rebo dan di sini udah ada bus Gunung Harta Transport Solution juga. Wih, itu yang warna biru. Ex pameran Gias 2023. Dan ini aku sudah selimutan karena ini AC-nya dingin banget teman-teman. Juga kalau di belakang ini louvre AC-nya tuh dia bolong gitu. Jadi walaupun ditutup dia tetap keluar anginnya. Jadi bener-bener dingin banget. Nah, duduk belakang ini minusnya adalah kita tidak mendapatkan charger seperti di kursi depan sana. Jadi ya begini doang nih. Tidak ada tempat untuk ngecharge-nya, makanya ini aku standby power bank di sini ya. Jadi kalau HP-nya lowbat langsung ngecharge-nya pakai power bank ini gitu. Ya, mau gimana lagi? Terima nasib lah sudah. Hampir jam 7:30 pagi, ini ternyata kita ada masuk di Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur bersama satu bus Sudiro Tunggajaya lainnya. Ini warna kuning putih hitam, nggak tahu ini nickname-nya apa dan rutenya kemana. Dan ini kita berhenti sebentar aja di Terminal Pulau Gebang, langsung melanjutkan perjalanan kembali. Jam 8 pagi ini kita baru aja berangkat dari Bekasi Timur. Jadi ini aku pindah ke nomor 6C karena di 9A tadi di kursiku itu ada bapak yang lagi sakit dan anaknya tuh duduk di kursi 6C. Jadi anaknya minta untuk sebelahan sama bapaknya. Jadi ya udah aku pindah ke nomor 6C. Jadi sekarang aku duduknya di sebelah sini. Hampir ke tempat duduk asliku ya di nomor 6D. Dan seperti inilah untuk posisi duduknya karena dia di tengah-tengah jadi enak sekali, juga dekat sama toilet. Juga kalau di tengah ini suara kriet-krietnya itu nggak terlalu kedengeran. Jadi posisi duduk paling enak kalau naik bus itu adalah di bagian tengah-tengah seperti ini karena jauh dari
roda depan dan juga roda belakang, jadi lebih minim guncangan. Oke, karena videonya sudah terlalu panjang, maka kita akan lanjutkan perjalanan bersama bus Sudiro Tunggajaya Bavika menuju ke rumah makan Raos Eco Gringsing untuk ditransit ke bus selanjutnya yang akan mengantarkan aku menuju ke Mauspati, Jawa Timur. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel Mas Arkan, silahkan di subscribe dulu supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel Mas Arkan ini. Terima kasih sudah nonton dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.